Teman-teman, kalian tahu gak sih kalau dulu Sokaraja itu dikenal sebagai galeri lukisan terpanjang se-Asia Tenggara loh. Tapi kok sekarang lebih dikenal sama getuk goreng dan sotonya? Untuk memahami seberapa besar perubahan kejayaan seni lukis pada masa itu, kita harus kembali ke era 1970 hingga 1990-an. Masa di mana seni lukis Sokaraja menjadi sebuah industri massal yang menghidupkan ekonomi warganya. Uniknya, dulu para pelukis menggunakan material yang sangat sederhana, yaitu cat tepung. Hasil campuran bubuk warna dan lem dengan media kain bekas karung terigu. Harganya sangat ekonomis, hanya berkisar Rp2.000 di Pulau Jawa. Murah, masif, dan legendaris. Gak jarang zaman itu orang-orang yang ada di Indonesia punya setidaknya satu lukisan khas Sokaraja karena distribusinya yang menembus Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. Sehari bisa memproduksi 10 lukisan itu. Jadi lukisan kan ukurannya 60 kali 90 gitu. Ya dari pagi gambar langit dan gunung gitu kan. 10 gitu. Dan nanti setengah hari pas siang itu kan tengah-tengah hari gambar dipenuhi semua gambarnya lah, kemudian sorenya di finishing semua jadi selesai 10. Kalau kalian menyadari pernah lewat di sepanjang jalan yang kalian lihat sekarang, pada tahun 90-an lalu, jalan ini adalah rumah bagi ratusan pelukis lokal yang memamerkan karyanya di kanan kiri jalan. Adanya pergeseran tren dan budaya yang secara tidak langsung dibentuk oleh masyarakat perlahan-lahan membuat eksistensi seni lukis di sini semakin memudar. Dari ratusan ruang pameran yang dulu berjaya, sangat disayangkan. Sekarang galeri fisik yang bertahan hanya tersisa 2 galeri saja. Seni khas ini perlahan kehilangan panggung di tanahnya sendiri. Nah, di salah satu sudut galeri yang masih bertahan di sini, kami berkesempatan langsung untuk ngobrol bersama Pak Zain Ahmad, Ketua Ikatan Pelukis Banyumas. Beliau adalah saksi sejarah dan juga penjaga api tradisi seni lukis khas Sokaraja. Lukisan Sokaraja sih memang kebanyakan itu pemandangan ya. Kalau aliran di seni lukis itu naturalis dan realis itulah. Gitu kan. Jadi bedanya naturalisme dan realisme itu, kalau naturalisme itu kan alam gitu kan, yang menceritakan alam. Kalau realis itu kenyataan. Kemudian untuk bicara lukisan Sokaraja sendiri, ini ada tema. Ini temanya ini mau indie. Ya, mau indie itu Indonesia indah gitu ya gampangnya. Sebenarnya sih berasal dari Belanda, bahasa mau indie itu keindahan di Hindia Belanda. Wah, itu kan yang membawakan memang Belanda sih, pemerintah Hindia Belanda dulu gitu, mengambil objek-objek alam di Indonesia untuk dokumentasi, kemudian disebarkan di Eropa gitulah. Berkembanglah tema mau indie ataupun keindahan tentang Indonesia. Sebenarnya nggak cuma pemandangan sih, tapi kayak penari, kehidupan di pasar, itu yang pokoknya yang indah-indah lah, itu termasuk tema Moi Indie. Ini contoh seperti inilah. Ini kalau untuk Moi Indie itu ciri khasnya itu ada tiga layer gitu. Ini layer pertama ini aja ya. Ini layer pertama yang paling jauh ini, yang paling jauh langit, gunung gitu. Kemudian yang kedua yang tengah nih, bagian tengah sini, dan yang terakhir yang paling ini, paling depan, pohon-pohon besar gitulah. Melihat kondisi galeri lukisan yang hanya tersisa 2 di Sokaraja, pelestarian budaya seni lukis menjadi sebuah tantangan bagi para pelukis di Sokaraja. Kalau ya sih ada kendalanya, ya kalau kita lihat persaingan bisnis lukisan dengan daerah lain, tentunya kita yang di daerah Sokaraja atau Banyumas itu kadang cukup keteter dengan produksi lukisan dari Bandung, karena kan dari Bandung itu kan sana mungkin pusat garmen ya, jadi bahan baku dari kainnya sana mungkin juga lebih murah, dan juga dari pewarna itu satu paket lah,
dari apa ya, industri garmen itu juga mempengaruhi produktivitas pewarna gitu, sehingga jadi tentunya beda gitu, daerah satu dengan daerah yang lain untuk menentukan harganya itu beda. Jika kita kembali mengulas era digital ini, para pelukis Sokaraja nyatanya mulai mengadaptasi dengan strategi baru. Mulai dari media sosial yang kini bukan lagi sekadar media komunikasi, melainkan menjadi hal utama bagi pelukis untuk menembus pasar luar daerah yang lebih luas. Iya, jadi pesan saya sebagai pelukis di Sokaraja mengajak kepada generasi muda untuk selalu berkarya dengan ciri khas kita sendiri. Kita sebagai masyarakat di Banyumas ini, marilah terus meneruskan tradisi seni lukis khas Banyumas atau khas Sokaraja yang tentunya berbeda dengan gaya lukisan daerah lain seperti Bandung, Surabaya, Bali, dan sebagainya. Dan Sokaraja mempunyai ciri khas sendiri. Dan kita sebagai warga masyarakat, ayo bareng-bareng kita berkarya dengan ciri khas kita. Bisa belajar bersama di Komunitas Ikatan Pelukis Banyumas. Meredupnya lukisan Sokaraja bukan sekadar tentang hilangnya pajangan indah di dinding rumah kita, melainkan tentang hilangnya sebuah identitas, sejarah, dan awal mula kehidupan seniman lokal. Kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan warisan budaya ini terus ditelan oleh zaman. Yuk menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dengan mendukung karya para pelukis. Jika teman-teman sedang berjalan-jalan di Sokaraja, jangan lupa jadikan lukisan ini sebagai buah tangan ya. Dan juga sebarkan video ini agar lukisan khas Sokaraja dapat kembali eksis. Iya. Iya, kan jual aja, pengepul.